Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas lebih mendalam bagaimana mengukur efektivitas tes secara acak untuk mengurangi penambahan kasus positif di masa liburan, telah bergabung dari luar studio ada Kabag Operasi Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksa dan juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Pak Rudi dan juga Pak Wiku, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Baik, saya ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, evaluasi pemberlakuan aturan baru selama libur Natal dan Tahun Baru ini sampai hari ini seperti apa, Pak Rudi? Baik, untuk arus mulai perjalanan memang terasa mulai tanggal 23. Ya. Namun untuk kali ini memang situasi pandemi sehingga dari kepolisian pun juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 melaksanakan hal yang sama, melakukan protokol kesehatan yang sama dengan menggelar di 70 lokasi rest area untuk pengecekan random rapid test antigen. Ya, sudah dimulai 3 hari ya, seperti kemarin di kilometer 19 rest area, kilometer 57, kemudian 34, dan di Jawa Tengah juga sudah digelar. Dan secara random kita memang seperti kemarin di kilometer 19 kita melaksanakan sudah kurang lebih 400 untuk rapid test dan ada 5 yang reaktif dan sudah kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Termasuk juga yang menuju ke wisata puncak di rest area sebelum masuki juga kita lakukan rapid test untuk antigen, ya. Jadi juga demikian. Pak Rudi, apakah sudah ada data seluruhnya, Pak? Sejauh ini ada berapa jumlah dari yang dilakukan pengambilan sampel rapid test antigen ini? Berapa banyak yang reaktif, Pak Rudi? Laporan yang terakhir yang masuk sudah 1.300 untuk kegiatan rapid test antigen, ya. Untuk yang reaktif ada 18, ya, dan sudah kita rujuk dan kemudian tentunya kalau yang reaktif diperdalam kemudian harus isolasi atau kembali ke rumah, ya, untuk mencegah. Kalau dari segi kepatuhan, apakah warga sudah cukup patuh dan kooperatif, Pak Rudi, berkaitan dengan adanya pengambilan sampel secara acak ini? Betul, kelihatan sangat patuh warga dan kita juga melihat bahwa sudah banyak yang sadar atau disiplin sudah membawa. Jadi sebelum berangkat mereka sudah membawa surat keterangan bahwa negatif untuk rapid test antigen. Jadi sudah ada bawa hasil swab, kemudian rapid, sudah. Kemudian juga kita ada drive-thru juga, jadi drive-thru rapid test antigen. Jadi kita laksanakan secara gratis. Seperti kilometer 19, 57 ada drive-thru-nya. Dan mereka yang sudah mungkin baru istirahat di rest area, ya kita arahkan dengan antrian, tentunya juga jaga jarak. Dan hasilnya 15 menit sudah keluar, dan kalau itu negatif bisa melanjutkan perjalanan. Itu. Baik, saya ke Pak Wiku. Pak Wiku, dari Pak Rudi tadi mengatakan masyarakat rata-rata sudah kooperatif, sudah membawa surat sehat hasil dari tes swab antigen. Seberapa besar kemungkinan keyakinan dari Satgas COVID-19 bahwa pemberlakuan aturan selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini betul-betul bisa menghindarkan kita dari lonjakan kasus COVID-19, Pak Wiku? Ya, baik. Selama masyarakat betul-betul disiplin melakukan itu, khususnya untuk pelaku perjalanan yang akhirnya tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan di masa pandemi ini, selama mereka disiplin, kami yakin bahwa itu bisa mencegah terjadinya penularan. Ya. Evaluasinya kalau dari Satgas COVID-19, ini bagaimana, Pak Wiku? Evaluasi tentang memberikan untuk rapid test antigen ini belum bisa kita lakukan sekarang karena masih berproses. Tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah masyarakat tetap melakukan perjalanan di dalam musim
liburan Natal dan Tahun Baru yang sebenarnya sudah kita cegah. Jangan melakukan perjalanan karena berbahaya di dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Maka dari itu untuk yang melakukan harus betul-betul disiplin. Harus betul-betul disiplin. Pak Wiku, perjalanan kalau misalnya memang masyarakat tetap bersikeras untuk melakukan perjalanan. Nah, perjalanan yang aman menurut Satgas COVID-19 itu seperti apa sih, Pak? Yang aman tentunya adalah menggunakan protokol kesehatan dengan ketat kapanpun juga. Kemudian mengikuti aturan screening, yaitu menunjukkan atau melakukan tes, rapid test antigen untuk seperti yang disyaratkan, agar betul-betul mereka dalam perjalanan memang dalam kondisi sehat. Dan apabila tidak dalam kondisi sehat, tidak usah melakukan perjalanan. Begitu juga kalau hasil rapid testnya positif, maka jangan melakukan perjalanan. Disiplin saja melakukan itu. Kalau dari hasil evaluasi libur panjang sebelum-sebelumnya, Pak Wiku, perilaku apa sebetulnya yang selama ini membuat libur panjang ini terbukti menyebabkan lonjakan COVID-19? Ya, baik. Selama ini mereka menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penularan dan kedisiplinannya juga tidak tinggi karena kita memantau seluruh perilaku di masyarakat dari berbagai tempat di Indonesia. Selama liburan panjang terjadi beberapa kerumunan dan di dalam kerumunan itu misalnya tempat makan, tempat rekreasi itu terlihat. Dan itu akibatnya apa? Terbukti setelah itu kasusnya naik. Kita sudah 3 libur panjang mengalami hal seperti itu. Pembelajaran buat masyarakat harus betul-betul dilakukan di liburan yang keempat ini. Kalau sampai mereka tidak disiplin di liburan keempat ini, maka kita akan memanen kasus seperti di liburan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi harusnya masyarakat dan pemerintah seluruhnya belajar dari pengalaman itu. Apabila tidak perlu bepergian, sebaiknya tidak, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Karena itu sudah terbukti. Dan kalau itu terjadi, maka fasilitas kesehatannya akan berat sekali menangani kasus-kasus yang jumlahnya banyak. Dan itu membahayakan keselamatan jiwa. Baik, saya kembali kepada Pak Rudi. Pak Rudi, ini pengambilan sampel secara acak ini dilakukan di mana saja, Pak Rudi? Di 70 rest area. Jadi rest area mulai dari Banten sampai dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, ya kita lakukan. Kemudian di lokasi-lokasi wisata juga kita lakukan. Kemudian juga kalau dari perhubungan kemarin di terminal-terminal juga dilakukan. Dan memang dari hasil monitor kita di Jasa Marga bahwa perjalanan dari Jabodetabek khususnya menuju ke Jawa ini mengalami penurunan ya dibanding tahun sebelumnya memang, dan kenaikan untuk arusnya ini hampir 90%, sehingga untuk kemacetan tidak terlalu lama atau hanya di simpul elevated dan yang ada di bawah. Jadi memang sudah banyak penurunan masyarakat yang bepergian khususnya melalui darat yang kita pantau. Ya. Di rest Puncak area, arus kendaraannya diperkirakan kapan akan terjadi, Pak Rudi? Kalau yang tahap pertama sudah tadi malam puncaknya, jadi tanggal 23 dan 24. Namun demikian tadi malam pun padat tetapi masih lancar, jadi padat namun masih lancar, jadi tidak ada hambatan. Dan memang kali ini sudah menurun jauh. Masyarakat banyak juga yang memilih untuk tetap di rumah. Namun juga masih ada yang melakukan perjalanan, tapi tingkat protokol kalau kita lihat langsung untuk protokol kesehatan sudah disiplin. Ya. Baik. Menunjukkan masker, kemudian juga jaga jarak. Baik Pak Rudi dan juga Pak Wiku, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, masih kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Pak Rudi. Pak Rudi, seberapa besar sebetulnya kemungkinan bahwa kalau ada orang yang melakukan perjalanan ke arah Jawa Tengah begitu, dia tidak membawa surat keterangan hasil swab antigen, tapi kemudian lolos begitu dari sejumlah pemeriksaan ataupun pengambilan sampel secara acak. Seberapa besar, Pak Rudi?
Ya, kita akan mengambilnya di rest area, sehingga yang masuk rest area ini yang kita periksa secara acak. Namun demikian kita kan juga ada drive-thru tadi saya sampaikan. Jadi begitu masuk langsung tidak usah diarahkan, mereka sudah masuk. Kemudian kalau yang sudah di istirahat, mereka kemudian langsung menuju ke tempat pemeriksaan, kemudian antri sebentar, kemudian 15 menit hasilnya keluar. Dalam artian kepatuhan juga sudah cukup tinggi, dan secara acak pun kalau di rest area itu kan kita batasi 50%. Di situ kelihatan sepi, kita akan mengarahkan secara acak kendaraan-kendaraan yang melewati di situ. Jadi Baik. ya memang ini cara random saja. Tetapi kan di 70 rest area, kalau di rest area yang misalnya di 19 tidak ada, berikutnya ke 39, kemudian ke 57, semua melaksanakan hal yang sama. Begitu. Pak Rudi, untuk yang tidak lewat tol akan seperti apa, Pak Rudi? Yang tidak lewat tol ada juga dilakukan oleh Polres-Polres dengan instansi terkait tentunya di lokasi-lokasi wisata utamanya itu dilakukan secara random. Begitu. Ya. Jadi Baik. kita lakukan juga status begitu. Baik, aturan yang sama apakah juga akan diberlakukan untuk yang kembali dari daerah ke arah DKI Jakarta setelah tahun baru, Pak Rudi? Ya, pasti seperti nanti untuk tahap pertama arus balik nanti akan jatuh pada tanggal 27 hari Minggu besok, karena tanggal 28 sudah masuk. Kita lakukan pada arus balik hal yang sama, arah menuju ke Jabodetabek kita lakukan. Ya. Baik itu yang dari Sumatera juga sama, di rest area di wilayah Banten juga kita lakukan pada arus balik nanti. Sama juga nanti waktu tahap kedua nanti kan tanggal 31 libur, itu juga kita lakukan yang sama. Baik, saya ke Pak Wiku. Pak Wiku, berkaitan dengan arus balik, ada kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya mutasi virus corona baru. Bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan dari Satgas COVID-19 untuk mencegah adanya mutasi virus baru ini masuk ke Indonesia, khususnya untuk warga negara Indonesia yang mungkin baru tiba dari perjalanan luar negeri setelah tahun baru, Pak Wiku? Ya, jadi kita minta pada pelaku perjalanan internasional, khususnya WNA dan WNI, kalau kita bicara warga negara Indonesia, mereka harus bisa menunjukkan hasil tes swab-nya dari luar negeri untuk kita periksa di sini. Kemudian juga akan kita lakukan pemeriksaan di sini untuk memastikan bahwa mereka betul-betul sehat dan bebas dari COVID-19. Tapi pendeteksinya sampai hari ini bagaimana, Pak Wiku? Apakah virus baru, jenis baru, mutasi ya, varian baru virus corona ini, apakah memang belum masuk Indonesia atau bagaimana, Pak Wiku? Sampai dengan sekarang kita belum menemukan virus baru tersebut atau strain baru tersebut di Indonesia. Karena di perkembangan di dunia juga baru saja kita tahu ada di beberapa negara tertentu. Dan tentunya potensi untuk terjadinya penularan ini masuk ke Indonesia tinggi karena mobilitas penduduk yang ada di dunia. Maka dari itu, di dalam khusus untuk liburan Natal dan Tahun Baru, kita memberlakukan peraturan screening dengan ketat untuk pelaku perjalanan internasional agar kondisi itu tidak terjadi atau tidak masuk ke Indonesia. Baik, Pak Wiku, berkaitan dengan ketersediaan rumah sakit, Pak Wiku, untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada saat ini keadaannya seperti apa, Pak? Pada saat sekarang memang kondisinya relatif, penggunaan tempat tidurnya relatif sudah tinggi. Maka dari itu kita mohon kepada seluruh masyarakat apabila melakukan perjalanan betul-betul dalam kondisi sehat dan tidak timbul penularan pada saat liburan ini. Karena ini sangat berbahaya untuk fasilitas kesehatan, terutama kalau kita ditanya tentang DKI, terutama untuk warga DKI yang nantinya kembali dari perjalanan. Apabila mereka tidak tertib di dalam menjalankan protokol kesehatan selama liburan panjang, maka akan membebani rumah sakit yang ada di DKI, bukan hanya membebani, mereka tidak akan bisa mendapatkan fasilitas dengan baik.
Karena ini konsekuensinya karena fasilitas kita memang terbatas dimanapun di seluruh Indonesia. Apabila dibanjiri dengan penderita yang begitu banyak, nggak akan mampu menghandle ini semuanya. Maka dari itu perlu kerjasama yang kuat dengan masyarakat. Masyarakat harus sadar, ini punya kita yang menentukan kondisi ini. Maka dari itu kedisiplinan yang sangat ketat itu diperlukan di dalam protokol kesehatan. Baik, Pak Wiku, peran dari pemerintah daerah sendiri seperti apa, Pak? Apakah sebaiknya pemerintah daerah ini menutup tempat-tempat wisata, Pak, supaya kemudian mencegah kerumunan? Pemerintah daerah harus disiplin dan juga ketat di dalam mengawasi seluruh fasilitas publik agar betul-betul masyarakat tidak berkerumun. Jadi kuncinya adalah tidak berkerumun dan semuanya harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Segera lakukan tindakan pembubaran, tegakkan disiplin untuk seluruh masyarakat. Itu untuk pemerintah daerah. Masyarakatnya pun juga begitu, jangan menunggu untuk ditegur. Kita harus punya kesadaran mengingatkan kepada orang lain dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Nggak akan mampu kita untuk melakukan pencegahan ini bersama karena pandemi ini udah ada di mana-mana. Jadi itu tanggung jawab kita bersama. Baik, Pak Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas COVID-19 dan juga Kombes Pol Rudi Antariksa selaku Kabak Operasi Korlantas Polri. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.